Pemirsa, ini episode terakhir. Tadi kita udah dengar 2-3 profesor memberikan kuliah 4 SKS itu. 3 profesor. Sekarang kita dengar profesor yang keempat, Profesor Romli. Boleh saya nambah sedikit? Boleh sedikit, boleh, ya. Tapi jangan lama-lama. Jadi tentang hasil pemeriksaan BPK ini. Jadi hasil pemeriksaan BPK itu meskipun bilang tidak ada temuan, kemungkinan korupsinya itu masih ada. Begini, MK itu dulu waktu saya memimpin 7 tahun berturut-turut mendapat WTP, wajar tanpa pengawasan, bagus katanya. Waktu penyerahkan kepada saya bilang saya tidak percaya pada hasil pemeriksaan gini. Saya bilang, apa betul terus tidak ada korupsi? Kalau cara pemeriksaannya seperti ini, gimana? Ya masa ada salah lalu dinego dulu ke kantor, Pak ini ada begini, kalau mau diperbaiki ini. Mestinya temuan ya temuan, sehingga pada akhirnya Pak Hadi Purnomo itu saya kira masih ada rekamannya di MK. Dia bilang begini, kalau BPK bilang tidak ada temuan itu belum tentu tidak korupsi. Kata Hadi Purnomo nih, itu clear bilang begitu. Jadi kalau BPK bilang tidak ada, kalau ada harus ditindak, kalau tidak ada boleh dicari oleh KPK. Itu kesimpulan saya. Dan itu buktinya MA Mahkamah Agung baru berapa minggu mengatakan kami wajar tanpa perkecualian. Sekjen kan itu sekretarisnya bilang gitu, pesta syukuran lah. Tapi tiba-tiba ditangkap juga. Wah, WTP ditangkap juga. Gitu. Hakimnya masuk. Nah, oleh sebab itu saya kira kalau bukti-bukti petunjuk, bukan bukti ya, petunjuk itu di dalam dalam hukum kan ada bukti petunjuk. Bukti petunjuknya tuh sudah jelas tuh bahwa di sini ada korupsi. Pertama nih, Pak Mendagri mengatakan saya sudah jadi menteri, sudah ngelunasi uang dulu menteri sebelumnya saya ditagih 70 juta US dollar. Padahal saya sudah keluar uang. Saya sudah bilang, saya sudah keluar uang, kata Mendagri Cahyokumolo. Saya sudah keluar uang, ini buktinya. Tapi tidak sampai ke saya, kata vendornya. Tapi tidak sampai ke saya, tolong dong kembalikan. Tidak mau, kata Pak Cahyo. Lalu datang lagi, bagaimana kalau dinego, dibagi 2? Itu masa tidak ada korupsi begitu, sehingga laporan korupsi ke KPK ini bukan dari Nazarudin, dari Mendagri lapor ke Presiden, Presiden bilang laporkan ke KPK. Clear, bukan tidak ada korupsinya. Yang kedua, ada 14 orang yang mengembalikan uang ke KPK dari uang itu, termasuk Sekjen Depdagri 500.000 US dollar, kira-kira 6,5 miliar kan. Dia bilang dari proyek bau tahu kalau itu dari proyek KTP sesudah disidik lalu dikembalikan pada seorang. Menurut ya undang-undang KPK, percobaan melakukan korupsi itu sama dengan korupsi. Apa tidak ada korupsi seperti itu? Yang ketiga, uang sudah keluar semua, 17 juta penduduk belum dapat IKTP sampai sekarang. Dari mana itu? Masa ini tidak ada korupsinya? Jadi saya kira ini masih proses. Oleh sebab itu kita tidak menyimpulkan Pak Setia Novanto bersalah, tapi menyimpulkan bahwa layak untuk diteruskan ke pengadilan. Salahnya nanti biar hakim. Itu baik, menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Romli, closing. Baiklah, ini sudah terwakili oleh banyak, ada Profesor Andi Amsah, Profesor Mahfud ya, terus Saiful Bahri. Tapi saya juga mengikuti perkara ini sejak awal, sejak pimpinan KPK mengatakan bakal ada kegaduhan, skandal. Lalu saya memperoleh dakwaan KPK, saya pelajari, saya baca, saya konsultasi pada para jaksa Agung. Mereka mengatakan sumir ini Pak Romli. Saya bilang masa sumir, ini kan ada jaksa di sana, ada para ahli, integritasnya bagus, yang mungkin bagaimana bisa sumir gitu. Nah dari situ saya ikuti terus. Ternyata memang ada persoalan-persoalan internal di KPK yang memang tidak solid ya dalam menentukan, termasuk menempatkan SN di dalam surat dakwaan. Setelah saya telusuri, mencari tahu kenapa ya lembaga KPK yang begitu kita inginkan, Pak Johnson, sejak 98 sampai kita mengorbankan lah ya dari serangan-serangan
mereka-mereka yang tidak suka ada KPK, kok seperti ini cara kerjanya. Tadinya saya berpikir setelah kasus BG Hadi Purnomo semua berubah di KPK. Ternyata KPK selalu berdalih SOP mereka, dan saya kebetulan punya SOP-nya. Deputi Penindakan KPK, SOP penyadapan saya pelajari betul. Ternyata tidak seperti apa yang dikatakan di SOP. Jadi yang waktu di pra-peradilan menyampaikan hal itu, cek-recek ternyata enggak seperti yang ada di dalam SOP. Ini masalah. Kalau begini berarti KPK menyimpangi SOP sendiri. Di dalam SOP penindakan KPK, rujukan pertama itu Undang-Undang KUHP. Nomor 1 KUHP, baru Undang KPK. Di KUHP, penyelidikan dan penyidikan itu dibedakan tegas. KUHP. Dari KPK, tegas juga ada. Tegas. Karena dulu pikiran kita, kenapa harus di satu tangan, lead, dikdantut, agar tidak ada perkara bulak-balik di satu tangan, agar lebih mempercepat. Tapi tetap pada waktu hasil lead disampaikan kepada pimpinan paling lama 7 hari, pimpinan mengadakan gelar. Pada waktu naik kepada penyidikan, dimulailah penyidikan. Belum berarti harus segera ditetapkan tersangka, belum. Itu harus di akhir. KPK di dalam SOP-nya sudah jelas itu, saya baca. Tapi dalam praktik nggak begitu. Sehingga terjadilah persoalan-persoalan pra-peradilan yang memang menunjukkan bahwa sebetulnya walaupun 3, katakanlah ada beberapa di daerah juga yang dikalahkan, itu sudah menunjukkan bahwa KPK belum profesional sebetulnya. Harusnya kalau melihat Undang-Undang KPK teliti betul, itu yang namanya clear and prudent itu harus ada. Betul-betul with due care. Artinya di dalam langkah awal laporan Dumas sampai mulai lead itu bertahap. Bahkan SOP penyadapan itu berlapis-lapis. Berlapis-lapis. Tidak sembarangan dia nyadap terus dia rekam begitu, enggak. Dan enggak boleh sebelum lead. Ada penyadapan KPK lead belum udah disadap. Ini terjadi. Nah, saya katakan berarti ini ada masalah ya. Jadi saya melihat dari cara KPK bekerja secara internal, saya amati terus, saya juga punya komunikasi, ternyata memang ada masalah. Ya, jadi itu satu ya yang harus diketahui. Yang kedua soal filosofinya. Kalau kita melihat kembali ke filosofi pemberantasan korupsi, jelas mengapa ada pasal 2 dan 3 itu sangat jelas dan tidak ada di negara lain pun. Pasal 2, 3 tidak ada. Kerugian negara itu nggak ada. Yang ada bribery. Yang ada bribery. Gratifikasi pun baru di Malaysia. Kita tiru. Tapi kemudian dipelintir gratifikasi seperti suap bunyinya. Ini kesalahan juga di DPR waktu itu. Bahkan pasal 2, 3 itu cerita aja. Pasal 2, 3 itu minimum khususnya sama 4 tahun. Draft awal ini. Mereka mengatakan Pak Romli penyelenggara kan cekak, yang jahat nih yang nyuap, yang ngasih uang swasta. Jadi dia harus lebih berat. Akhirnya pasal 2 minimum 4 tahun, pasal 3 minimum 1 tahun. Apa yang terjadi? Transaksional. Pasal 2 mau pasal 2 atau pasal 3? Itu yang terjadi. Ini praktek tuh Pak. Apa yang kita maksud supaya KPK bekerja lebih profesional, termasuk penyidik kepolisian, kejaksaan, tidak terjadi secara sungguh-sungguh. Persoalannya lagi yang saya lihat bahwa memang butuh waktu. Butuh waktu untuk mengatakan KPK bisa mengkorsup, bisa mengambil alih, itu butuh waktu. Karena pimpinan di kedua institusi yang lain tidak mau diambil alih begitu saja. Jadi harus ada butuh waktu yang, nah karena korsup sulit, pencegahan juga tidak terjadi secara maksimal, penindakan lebih seksi gitu. Apalagi dengan OTT itu kan lebih cepat mendapatkan hasil, walaupun dalam pengamatan saya, OTT itu juga tidak jarang-jarang diperlihatkan surat tugas. Saya OTT, Wali Kota Malang
selesai mandi di OTT, tidak dalam keadaan tertangkap tangan, tidak. Terjadi ini. Nah, saya kemudian melihat bahwa memang KPK perlu dievaluasi. Saya berkali-kali mengatakan minta Dewan Pengawas, tidak didengar, tidak setuju pemerintah DPR, ya sudah. Maksud saya bukan mau melemahkan, memperkuat supaya kembali ke on the right track. Saya bisa bayangkan kalau KPK lembaga yang kita dambakan itu harusnya lebih profesional, lebih hati-hati, lebih dari semuanya. Tapi ada ketidakhati-hatian sehingga seseorang tetap tersangka, buktinya tidak cukup. Walaupun saya tahu Ruki selalu mengatakan nggak pernah ngomong gitu, tapi saksinya ada 5 depan saya dengar 36 tersangka, bukpernya nggak cukup. Silakan bantah, tapi 5 saksi termasuk Zulkarnain ada semua. Indrianto Seno Aji, Waris Sardono ada dengar. Jadi saya pikir berarti ada sesuatu masalah yang harus dievaluasi. Akhirnya saya berpikir, ya mungkin pencegahan lebih baik, korsup lebih baik pada KPK daripada diberikan semuanya kepada KPK. Kalau saya lihat, apalagi saya lihat sekarang ya, terus terang maaf saja ya. Jadi sebagai penangkapan sebagai tontonan. Ini loh koruptor, belum salah loh. Belum salah, belum dinyatakan salah udah a priori ini bersalah. Ini nggak boleh. Ini praduga tak bersalah. KUHP itu sudah mengajarkan kita praduga tak bersalah. KUHP sudah mengajarkan kita punya pra-peradilan. Apa maksudnya pra-peradilan? Pak Andi Hamzah, mohon maaf, kita sudah berubah. Akibat perkembangan HAM, deklarasi HAM, kita sudah meratifikasi ICCPR, kita harus bergerak maju. Bahwa manusia-manusia yang tersangka itu bukan objek, subjek, hargailah martabatnya. Pra-peradilan jalannya. Kemudian diajukan tersangka menjadi objek pra-peradilan, jangan dianggap kemunduran. Itu justru mengikuti perkembangan humanisme hak asasi manusia. Pertanyaan saya, kalau penetapan tersangka tidak dipra-peradilankan, katakanlah nggak ada, kita nggak tahu apa yang terjadi dalam proses, baik di kepolisian, kejaksaan maupun di KPK. Dan sekarang terbuka semua, tidak ada yang harus ditutupi. Jadi kita lihat lebih banyak manfaatnya pra-peradilan. Bukan pra-peradilan dianggap penghambat proses penyidikan. Nah ini, kalau pra-peradilan masih dianggap menghambat proses penyidikan, berarti dia masih berpikir masa HIR. Bukan KUHP lagi, jauh lebih mundur. Nah saya minta supaya kita berpikir ke depan. Artinya melihat kasus SN hari ini, sejak lama, saya sudah wanti-wanti. Ini kasus pidana, tapi nuansa politik, berlatarkan politik, bukan anggota. Ini ketua partai dan ketua DPR. Tolong dijaga agar betul-betul bukti permulaannya lebih dari 2, harusnya. Karena KPK tidak punya SP3, kalau bisa 5-5-nya dia punya. Paling tidak gugur 1 masih ada berlapis. Jangan ceroboh, harus teliti. Jadi ini tidak terjadi sehingga praper kalah. Nah praper kalah itu bukan hakimnya yang bodoh. Maaf nih Pak Mahfud, di dalam undang-undang tipikor ketika itu perdebatan dokumen elektronik, Bang Buyung saya minta elektronik itu alat bukti ke-6. Bang Buyung menolak, almarhum saya ingat. Gak bisa Rom. Saya bilang udah petunjuk saja. Nah kalau petunjuk boleh. Nah karena dia alat bukti rekaman petunjuk nomor 186 itu baru melakukan beweskrah kekuatan bukti kalau hakim sudah bisa menilai kesesuaian keterangan saksi, terdakwa dan bukti surat. Di mana itu bisa diperoleh? Dalam sidang perkara pokok, bukan di pra-peradilan. Jadi saya ngerti kenapa hakim Jaki mengatakan itu di pengadilan, bukan pada proses sekarang, sehingga tidak perlu dibuka. Jadi itu sebetulnya kita memang betul harus kembali ke KUHP. Ya, dalam hal persoalan seperti ini, KUHP sudah mengatakan ini karya agung bangsa kita. Lalu kemudian ada pra-peradilan. Jangan dilecehkan pra-peradilan. Jangan dianggap kemunduran. Ini justru kita mengikuti perkembangan. Bahkan di Amerika,
sangat HAM, ada plea bargaining coba. Plea bargaining jaksa dengan terdakwa dan pengacara. Hakim minta, yuk damai, yuk diskusi, nanti hasilnya kasih saya. Dia mau ngaku atau dia mau ngaku, gitu saja. Kalau mau ngaku, saya tuntut, saya kurangi tuntutannya. Kembali ke persoalan ini, KUHP Belanda sudah berubah, Pak. Filosofi retribusi, penjeraan, pembalasan sudah nggak ada. Bahkan kembali ke restoratif. Bagaimana kemanfaatan lebih besar daripada kepastian dan keadilan. Ini masalah. Kita sudah masih dalam perkembangan pemikiran-pemikiran HIL yang dibalut KUHP, tapi mindsetnya masih mindset kolonial sebetulnya, menganggap orang itu semua jadi objek. Nah ini masalah kita. Nah Monsanto, Innospec kita lihat gagal KPK di situ, karena di sana sudah diampuni, bayar denda penalti selesai. Jadi kita enggak diobok-obok terus. Kenapa? Orang tipikornya ganas memang. Termasuk ya diri saya juga yang bersalah gitu ya. Tapi setelah saya mempelajari perbandingan negara lain, kok kita jalan sendiri, negara lain udah berubah, kita nggak berubah. Dalam pikiran saya, kalau tindak pidana korupsi kita model seperti ini, pasal 4 masih ada, mengembalikan kerugian negara tidak menghapuskan penuntutan. Pertanyaan saya secara logis sebagai manusia, siapa yang mengembalikan uang negara kalau dia masih dituntut? Harusnya menjadi pidana bersyarat atau semacam apa gitu. Harus ada rewardnya. Ini enggak. Ternyata kita ketinggalan oleh negara-negara lain, sehingga Korea Selatan ketika kita studi banding ke sana, dia sama ganasnya dengan kita. Mr. Kim itu dari NGO sebagai ketua, akhirnya Korea Selatan mengubarkan KPK itu diganti dengan ombudsman. Kenapa? Roda pembangunan tidak bergerak, tidak berjalan, tidak kondisif untuk iklim bisnis. Itu satu. Cina sekarang, kita kan banggakan Cina, kasih peti mati sekian, satu saya bohong itu, nggak terjadi juga. Berapa gubernur dihukum mati depan umum, juga muncul lagi gubernur lain yang korup. Akhirnya Cina belajar ke Korea Selatan, dia belajar ke Korea Selatan, kembali dia ke pencegahan sekarang, kembali mengenai masalah risiko sebagai pimpinan KPK. Kalau betul kata Pak Adi Hamzah, kalau tahu risikonya nggak akan mau. Tapi tampaknya ya mau ambil risiko menjadi pimpinan. Tapi ketika ada masalah, tidak boleh jadi cengeng pimpinan, mengatakan salah undang-undangnya. Padahal maksud kita dulu berhenti sementara itu untuk menunjukkan sekecil-kecil apapun kejahatan dilakukan pimpinan KPK itu tidak bisa. Karena dia punya posisi yang lebih tinggi dari yang lain. Harus jadi contoh. Berarti sementara, ya memang harus berhenti gitu. Nah ini mungkin tidak difahami oleh mereka yang menganggap bahwa ini salah gitu. Bukan, justru sengaja. Kenapa nggak boleh SP3? Supaya lebih teliti, hati-hati. Kalau perlu leadnya 2 tahun. Kenapa harus 3 bulan, 6 bulan tersangka? Ada apa gitu. Sedangkan ini kan penetapan seorang tersangka itu bukan semata baju oranye. Gak semudah itu mengatakan baju oranye kemudian selesai. Enggak. Di baju oranye ini ada keluarganya, ada istri, anak-anaknya, ada kehormatan keluarga juga. Tapi dengan begitu dia rusak semuanya. Sementara putusan pengadilan belum berkekuatan hukum tetap, belum terjadi. Apa ini yang kita mau? Apa kita mau menjadi public trial? Trial by public begitu, atau hukum rimba sekali gitu? Nah ini tolong difahami. Kan kita sudah diajari Pancasila itu ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Pertanyaan saya, mempertontonkan calon-calon tersangka atau tersangka di depan publik, bahkan dibuka kehidupan pribadinya, dibocorkan BAP-nya ke media, itu beradab apa enggak sih? Apa itu due process apa enggak? Ini persoalan negara. Saya mohon presiden, wakil presiden tidak ikut campur lagi urusan KPK. Lepaskan saja. Tidak perlu lagi menghimbau Polri harus hati-hati. Polri haruslah pada profesional kok. Sangat hati-hati. Bahkan dalam menetapkan SPDP saja Polri tidak berani menyebut tersangka, terlapor. Karena memang harusnya begitu. Begitu diangkat ke penyidikan, dia belum ada tersangka, baru dimulai penyidikan. Bagaimana dimulai penyidikan sudah ada tersangka? Kapan disidiknya?
Kapan dikumpulkan bukti-buktinya? Ini kan nggak logis. Nah KPK harus belajar di pengalaman-pengalaman yang buruk. Seperti pepatah orang Indian, suku Indian itu, ya kan? Artinya yang namanya pengalaman kebijakan keputusan yang baik itu dasarnya karena pengalaman yang buruk. Ini harusnya diintrospeksi di KPK, dilihat mekanismenya. Karena satu direktur, jabatan direktur di Putih itu masih kosong itu sampai sekarang, tidak diisi. Bagaimana bisa penyidik langsung ke pimpinan? Tidak ada filter-filter lagi. Nah ini persoalannya. Nah saya kira janganlah KPK selalu memberitahu pada publik dan kawan-kawan LSM, ya, selalu mengatakan KPK selalu benar, seolah padahal sebetulnya ada yang tidak benar. Jangan kemudian kita mengatakan harus perbaiki, harus direvisi. Pak Yamso betul, kita mau revisi dianggap melemahkan. Nah ini masalah besar kita adalah kita masih percaya nggak sama peradilan? Lembaga peradilan masih percaya nggak? Katakanlah pengadilan seandainya, Saudara Febri, conviction rate 100%, bagus. Tapi pertanyaannya sekarang kenapa korupsi terus seperti jamur di musim hujan? Kalau sekarang pengadilan satu saja perkara dibebaskan sama pengadilan tipikor besok hari ini, apakah jadi pengadilan tipikor itu hakimnya brengsek atau gimana gitu? Kasus SN, saya ikuti, pengadilan negeri mengatakan tidak ada SN, pengadilan tinggi nggak ada SN. Pertanyaan saya, 5 hakim, 10 di pengadilan negeri, 10 pengadilan tinggi itu bodoh semua atau memang korup? Ini kan keliru. Nggak bisa begitu cara berpikir. Sebab keadilan itu bukan ketuhanan Maha Esa. Nah kalau di pengadilan negeri tinggi sudah mengatakan tidak ada, warning terhadap KPK, kerja yang benar. Tidak segera kemudian 31 Oktober keluar November SPDP. Dalam waktu 2 hari tidak pernah dimulai proses penyidikan, berarti dilakukanlah kesalahan kedua kali. Tolong ingat-ingat KPK. Kalau di pra-peradilan kan kalah lagi itu pasti. Nanti perkara pokok. Maaf ini, saya agak khawatir kalau hakimnya berani, SN dimajukan hari ini bebas itu pasti. Berani yang taruh bebas. Hati-hati. Ya. Karena saya tahu persis di dalam seperti apa. Jangan bilang buktinya kuat. Rekaman. Saya pernah diskusi dengan orang KPK, hati-hati rekaman. Putusan MK mengatakan yang merekam itu harus penyidik. Ingat Papa minta saham, merekam itu penyidik. Undang-undang telekomunikasi juga harus yang berwenang. Sekarang pertanyaan saya, rekaman yang mau dibuka, untung nggak dibuka. Kalau dibuka pencemaran nama baik gitu. Kalau itu dibuka, kalau itu dijadikan rekaman, itu baru petunjuk. Siapa yang merekam? Yang sudah meninggal, siapa dia? Bukan penyidik. Itu masalah. Lalu kalau sekarang yang direkam suaranya ada, saya mengatakan bukan suara saya, harus ada pembanding. Gak bisa sembarangan. Gak bisa mengatakan dengan itu kemudian saya punya bukti kuat. Belum tentu loh. Jangan terburu-buru. Hati-hati. Karena yang Anda tetap tersangka ketua DPR, ketua partai. Akan ada sensitivitas politik, pasti itu. Ini bahaya, makanya saya sangat menyayangkan kalau KPK gegabah. Karena kita dari awal KPK itu dibentuk, didirikan untuk menjadi contoh pada yang dikatakan polisi dan jaksa tidak efektif. Saya ingat itu. Saya dimaki-maki kepolisian, Jaksa Agung dengan M. Rahman, saya bertengkar hanya untuk membela KPK supaya ada. Jangan ceroboh. Karena rakyat sudah mendapatkan KPK harus benar, bukan harus tidak salah, harus benar bekerjanya sesuai due proses. Ini yang saya harapkan. Jadi jangan lagi ada kalimat-kalimat seperti ya kita harus saling menghormati, kita harus. Tapi waktu kita bicara saling menghormati, kita tidak memanusiakan manusia. Manusia dianggap hewan. Kalau sudah tersangka koruptor pasti dia sampah gitu. Nah ini yang nggak bisa. Ini saya katakan, saya himbau supaya kita menahan diri untuk bicara.
hati-hati. KPK juga harus menahan diri untuk bicara, hati-hati. Pengacara SN juga hati-hati bicara. Ya, karena perkara ini sangat sensitif. Perkara ini berdampak luas, bukan hanya dalam negeri, luar negeri. Ingat loh. Sekarang udah zaman global, canggih komunikasi. Jarum jatuh di sini saja, di luar sudah tahu. Apalagi seorang Setia Novanto, ketua partai dan ketua umum Golkar dan ketua DPR, House Speaker. Hati-hati. Jangan diperlakukan seperti maling ayam. Hati-hati. Semua punya martabat. Kita ini semua punya martabat. Ketua KPK punya martabat. Hati-hati, punya keluarga. Ketika pimpinan KPK menjadi tersangka, apa yang terjadi? Perlawanan kan? Terhadap penegakan hukum di polisi. Ingat nggak? Sampai Pak Jaksa Agung menghentikan itu kasus. Novel Baswedan, Johnson masih ingat, kalah di peradilan kan udah P21 nggak dilanjutkan. Kenapa? Kalau orang lain mengenai perlawanan nggak boleh, kalau mereka terkena tuduhan tertangkap bisa gitu. Ini tolong pahami, sadari itu, ya. Kita jangan merasa saya punya kewenangan, saya bisa segalanya, padahal rulesnya ada jelas. Jangan memelintir semua ketentuan yang ada dalam undang-undang itu. Hanya untuk kepentingan saya harus jadikan dia tersangka sebagai target. Saya berpikir hari ini saya melihat semua persoalan, fakta-fakta, SN ini target. Apa ya? Target, TO, buktikan nanti oleh KPK. Bahwa itu bukan. Saya minta dibuktikan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak bisa nambah lagi. Pemirsa, dari 4 profesor ternyata tidak satu pendapat. Nah, itu wajar saya kira. Tapi apapun juga kuliah yang kita dapat malam ini khusus untuk pidana itu sangat mendalam. Mudah-mudahan oleh mahasiswa yang ada di sini dicatat, bukan lewat begitu saja, gak ada manfaat. Jadi pemirsa, ketidakadilan dimanapun merupakan ancaman bagi keadilan di segala tempat. Martin Luther King, aktivis kulit hitam Amerika. Kita ketemu ILC yang akan datang. Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Sabar, sabar, sabar dan tunggu, itu jawaban yang kami terima. Ternyata kita harus ke jalan, robohkan setan yang berdiri mengangkang. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar.